ada yang dari kita, ada yang dari mereka. Iya benar. Gitu. Oh gitu. Kalau Diskoria tuh konsepnya dari mereka. Sebenarnya mereka pengen Diskoria tuh Dian Sastro nyanyi di lagu Serenata Jiwa Lara. Oke. Tapi mintanya kita yang nanyain. Minta kita ketokin pintunya. Oh Yoi. gitu. Alhamdulillah ternyata disambut dengan baik. Dengan baik ya. Kalau Reza nikah sama siapa? Renda? Kalau itu memang dari kita ya. Kita. Jadi waktu itu mereka main ke kantor, terus langsung, lu mau nyanyi nggak? Mau. Oh, tapi gue nggak mau sendiri. Akhirnya dia telepon Renda. Nggak, lo mau nyanyi nggak? Mau. Nggak pakai nolak. Nggak pakai nolak. Simple itu. Mau. Iya. LA Lights. Yes, ketemu lagi sama Adit Insomnia di podcast laki-laki. Namanya laki-laki tuh harus bisa. LL dulu pasti kan? Apa? LL dulu. Itu zaman dulu Ben ya, Iya, udah nggak ada laki-laki. tapi. Biar saya opening dulu Pak, bentar Pak. Oh, iya. Iya, saya opening dulu ya. Jadi kalau laki-laki itu harus bisa beradaptasi walaupun kondisinya lagi sulit ya kan. Kayak gue tadi biasa KFC off air, offline, sekarang bisa online kayak gini ketemu teman-teman. Nah, yang nama laki-laki gimana pun situasinya, gimana pun kondisinya harus punya sesuatu yang ciamik. Let's do it aja pokoknya. Gitu ya. Jadi mau sendirian mau rame-rame yang penting let's do it dan selalu mencari peluang dan kesempatan untuk jadi lebih baik lagi. Kalau kayak sekarang nih gue nyari peluang sama teman-teman gue nih dari Lale Ilmanino di JZ. Bisa juga sih. Bisa apa? Bisa ya? Nggak apa-apa. Bisa kan? Bisa. Rame banget tapi bertiga main di nge-DJ. Iya. Ya, satu crowd control aja. Biasanya Dipa cuma sama Barus doang. Itu emang satu nama. Satu nama. Tapi kalau di JZ kira-kira pembagiannya gimana nih? Nah, jadi biasanya gue sama Nino main nih, Lale crowd control aja. Oh gitu. Oh iya. Gitu. Yang balesin DM siapa ya? Oh, iya. Oh gue. Halo. Oh iya, gue admin ya. Sebelum nikah. Sebelum nikah. Kan sekarang udah nikah. Iya. Lo juga adaptasi dong sama hal-hal yang baru kan. Betul. Udah ada kunci stang nih. Keren. Kanan ya. Iya, udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi Nah, kan di celana lo ada saku kecil apa tuh? buat nyimpen. Enggak, di sini Takut hilang. Di sini ada bisa nggak usah nangis ya. Ntar kalau kecana kecuci. Kita balik ke koridor lagi nih teman-teman ya. Oke, Lale Ilmanino, lo punya band masing-masing, Malik sama Ran, Organization sama Ran. Terakhir manggung sebelum pandemi kapan? Masih inget gak? Januari Februari waktu itu. Maret ya? Maret tuh udah Maret lah. Gue Malik sempat ke Semarang terbang masih. Oh, Tapi udah masker-maskeran gitu. udah maskeran, tapi di Jakarta berarti udah itu ya? Semarang balik dari Semarang main di Senayan Masih kita. main lagi. Masih main di Senayan. Oh, oke. Di Jakarta. Kalau Ran? Kurang lebih waktunya sama sih. Mendekati PSBB, weekendnya masih manggung. Waktu itu kalau nggak salah ke Bali deh. Oh, ke Bali. Dulu bahkan harusnya kan kalau nggak salah tuh gue sama Gilang Gomblo mau nge-MC acara Malik kan. Iya. Terus ketemu juga di apa tuh yang di GI sempat ada event juga pokoknya. Lupa deh. Lupa ya, pokoknya itulah ya. Itulah pokoknya ya. Kalau di klub pasti agak lupa. Di JZ kan? Oh iya, DJ ya, bener. Nah, tapi kalau kalian kan sekarang ini bertiga ini kan jadi pencipta lagu. Kena imbasnya nggak sama pandemi? Gimana, Le? Enggak sih. Sebenarnya kalau sebagai pencipta lagu kan kerja di studio, Di belakang layar. di belakang layar lah. Jadi abis itu rilisan tuh kan selalu tetap ada gitu. Maksudnya tuh tetap walaupun pandemi tetap ada rilisan baru gitu. Jadi demand-nya tetap ada untuk bikin lagu atau produce. Lagu-lagu ya. Tapi sebenarnya awal-awal seperti ketakutan nggak? Kan banyak orang yang pas pandemi kayak, aduh kalau gue rilis lagu, bikin lagu sekarang takut nggak laku nih. Karena orang fokusnya mungkin nyari kebutuhan buat apa namanya, buat memenuhi kebutuhan mereka tuh, kebutuhan kesehatan, terus sandang pangan papan gitu kan. Ya, sama panggungnya di mana gitu kan? Nah, sempet ketakutan gitu nggak dari kalian? Ya, pasti ada lah. Ketakutannya lebih ke kita pengen manggung tapi nggak ada panggung. Lebih di situ dulu, itu yang pertama sih. Kalau sebagai pencipta lagunya sebenarnya lebih banyak waktu luang kan malah. Jadi kalau biasanya harus beradu sama jadwal Malik dan Ran, karena ada pandemi, jadi sebenarnya kita punya lebih banyak waktu untuk bikin lagu, untuk workshop gitu. Cuma mungkin imbas yang paling berasanya cuma ini nih. Label, terus abis itu musisi kan juga jadi berpikir dua kali untuk rilis lagu,
sekarang atau nanti nih gitu. Oke, karena mereka nggak bisa promo kan, nggak kayak dulu Iya. tur ke radio gitu kan habis bikin Tapi lagu. alhamdulillahnya ternyata 2020 tuh Lale Ilmanino sepanjang kita menciptakan lagu bersama paling banyak rilis lagu. Karena waktunya lebih banyak bisa ketemunya. Ya, nggak tahu alhamdulillah aja. Kalau nggak waktu kemarin-kemarin kan lu susah ketemu nih. Berarti kan Mungkin ada faktor itunya juga, ya. tapi ya mungkin juga orang-orang udah jauh lebih percaya sama kita dibanding dulu juga kali. oh gitu ya, berkahnya itu ya berarti di pandemi berarti justru membawa berkah buat Lale Ilmanino ya. Iya, mungkin kalau ngomongin berkah di pandemi juga rasa kurang pantas ya, Dit, ya. Tapi ya alhamdulillah kita dapat sesuatu lah, kesenangan di era yang mungkin bisa dibilang cukup sulit ini. Oke, berapa lagu? Kalau gitu lebih banyak dari tahun sebelumnya berapa lagu? 20-an. 20 lagu ya? Sesuai dengan tahunnya, 2020, berarti 2021. Jadi nambah satu-satu ya? Gitu. Iya. Konsep kita sih happy. Targetnya berarti nggak muluk-muluk nambah satu-satu doang ya, setiap tahun ya. Oke, terus kalau tadi mungkin banyak waktu di rumah, terus lebih sering ketemu juga, ada skill-skill ini nggak baru yang kalian kuasai masing-masing? Terutama buat Lale Ilmanino-nya. Apa ya? Atau kalau pribadi ada nggak pribadi? Misalnya tiba-tiba jadi Lale jadi anak Vespa sekarang. Oh iya. Oh, anak PS. Oh iya juga. Jadi dia punya skill mengasah keterampilan untuk nyalain Vespa. Iya, Gitu. padahal kan nggak gampang ya, nggak biasa. Nggak gampang tau. tapi- Busi kan susah. Iya juga sih ya. Iya. Susah-susah gampang ya. Itu berarti skillnya nyalain Vespa. Itu. Oke, lu no? Skill baru. Skill baru gue apa ya? Golf. Asik. Gue sebenarnya gara-gara Ilman lagi suka main golf, terus habis itu aduh ngapain ya? Ya udah ikutan main golf. aja. Coba-coba belajar Dit. Kalau lu Man, ada nambah skill Ya baru? itu gue golf. Oh, Iya sih. Lo kan bukan sebelumnya udah main Emang golf ya? udah mukul. Terus ya gue skill baru gue ngajak teman-teman gue main golf. Oh gitu. Lo kayak cocok deh, bisnisnya MLM deh. Ngajak-ngajakin Bisa, orang itu ya? kan yang Tadinya kan pengen jualan Yang madu madu. dia. yang madu. Tapi akhirnya ngajakin orang main golf ya. Yoi. Jadi teman-teman sekarang golf itu adalah sistemnya MLM. Jadi jangan mau gampang gampang di aru-aruin apalagi sama Ilman ya. Kita MLM sebenarnya. Oke, kita balik lagi ke koridor ya. Jadi sebenarnya kondisi sekarang ini buat seorang pencipta lagu nggak berpengaruh ya, kecuali yang kalian sebagai anak band. Dibilang ngaruh pasti ada pengaruhnya. Cuma kan sebagai laki-laki kan kita harus bisa beradaptasi Ya, dong. betul. Let's Itu do it. let's do it. Yoi. Jadi mau lo pencipta lagu, mau lo kerja apapun di dalam era yang seperti apa saja, kayaknya kita harus tetap bisa punya keterampilan untuk mencari peluang gitu. Betul. Dan alhamdulillah karena mungkin juga dari 2014 Lale Ilmanino berdiri, kita juga udah bikin lagu untuk beberapa musisi, terus orang juga makin lama makin aware sama keberadaan kita. Ya kerjaannya sih ada aja sih. Oke, kalau sekarang berarti kalau nyiptain lagu itu kan teknologi udah lebih enak. Kalian sendiri sempat ngerasain teknologi yang lebih kacrut dari sekarang nggak sih? Yang kalau sekarang kan maksudnya dari software segala macam udah dimudahkan Oh, kan? dari zaman Lale Ilmanino kan 2013, 2014. Jadi udah cukup mutakhir canggih lah. sih. Udah canggih ya. Tapi dari sebelumnya kan kalian sebagai musisi pernah nggak ngerasain Kalau rekaman pita gitu sih belum ya. Pita sih udah bukan zaman kita ya. Udah digital. digital? Kita udah digital, cuman awal-awal paling kayak Cakewalk gitu-gitu yang awal banget, Fruity Loop gitu-gitu. Oke. Kalau sekarang udah lebih canggih dari itu dong pasti. Canggih, Pak. Berarti lebih enak ya? Suara lo aja bisa Tuh, dulu Gitu. zaman gue siaran sama lu, suara gue jelek no. Sampai sekarang masih jelek. Masih. Iya. Tolonglah ini saya di. Le, tolong Le. Mau Iya, ntar gue edit. Iya. Ntar gue edit. soalnya bikin lagu. Boleh, boleh. Judulnya apa kira-kira? Kita soalnya biasanya menentukan cocok apa enggak sama musisi tuh pas nanya lu bikin lagu judulnya apaan? Iya. Bisa PHD. Apa tuh? Penjahat DM. Iya. Maksudnya gue mewakili teman-teman. Bisa. Emang kalau misalnya di DM gitu gimana sih caranya lo ngejahatin orang? Kenapa? Boleh tahu Gue nggak? juga nggak tahu, makanya gue nanti mau tanya karena gue mah nggak pernah jahat kalau di DM, baik, kan ngajakinnya baik. Ramah ya? Iya, di luar Habis DM-nya itu. jahat. Eksekusinya. Tapi satu dinikahin. Alhamdulillah. Jadi memang ini kalau sama mereka itu bukan gua yang interview, gua yang diinterview. Terakhir ketemu DM gua dicek-cekin. Kalah tuh gara-gara main games. Kan sekarang udah nikah. Gue lihat lagi dong. Oh, sekarang udah aman, udah aman. Udah aman. Udah aman. Udah second account soalnya. Second account udah gua hapus. Kita balik ke koridor pencipta lagu dulu ya. Oke. Terus kalau sekarang kan juga kita lihat sebenarnya kalau lo bilang teknologi sekarang canggih, terus seru-seru juga kan ada yang nama YouTube juga. Orang banyak banget yang sekarang cover lagu-lagu di YouTube. Kalau menurut kalian sendiri
oke nggak? Maksudnya seru nggak? Buat kalian sebagai pencipta lagu? Nggak apa-apa sih, sebenarnya itu salah satu sarana buat promosi juga. Siapa sih nggak senang kalau karyanya dinyanyiin sama orang lain gitu. Cuma mungkin yang harus dipahami itu adalah ada loh etikanya gitu untuk nge-cover lagu. Misalnya, contoh kecilnya, sesimpel lo nge-DM, bukan lo nge-DM ya? Iya, bukan. Beda. Ceritanya. Misalnya musisi pengen pakai lagunya Larry Melino buat cover, mereka DM pasti kita juga nggak kenapa-kenapa gitu. Izin dulu berarti ya? Izin dulu atau enggak setidaknya kalau nggak izin bisa nulis credits lah. Iya. Oh, oke. Gitu. Karena hati-hati kalau misalnya lo bikin cover terus tiba-tiba ada orang yang ngambil audionya terus dimasukin ke Spotify, belum terdaftar hak cipta, ya rugi di dia. Oh, gitu. Dia udah nyanyi segala macam, terus dia nggak naruh lo sebagai kredit sebagai pencipta, diambil gitu bisa kalau gitu ya? Bisa. Terus itu yang dirugikan sebenarnya lo juga nggak sebagai pencipta? Banyak pihak yang dirugikan, Dit. Oh gitu ya? Banyak pihak. Banyak pihak ya. Nah, kalau misalkan orang nih cover-cover lagu, terus misalkan mereka kan mendapat keuntungan tuh, misalkan mereka channelnya dimonetize segala macam. Kalian tuh sebenarnya dapat bagian juga tuh nggak? Kalau pencipta lagu dapat. Gitu ya? Dapat. Jadi YouTube publisher itu punya coding ya. Jadi lagu kita tuh bisa kita di-detect sendiri gitu manual. Oh, ini gitu ini ya? lagu kita nih, langsung diklik, di tab tuh masuknya langsung ke publisher ya. Oh. Yoi. Jadi yang canggih bukan cuma software musik Jadi yang canggih bukan cuma software musik doang gitu. Software untuk mengetahui lagu kita dipakai di mana aja pun udah ada. Jadi misalkan gue bikin cover nih, let's say gue nggak izin misalkan gitu. Terus berarti kalau misalkan channel gue tuh udah dimonetize segala macam dapat duit, itu otomatis langsung ke lu tuh ya? Sebelum lo monetize, publishing-nya tuh bisa ngeklaim. Langsung ngeklaim. Oh. Kalau ini lagu adalah miliknya Larry Melino gitu misalnya. Oke. Berarti tapi lebih baik mendingan gue izin dulu aja gitu ya kan? Lebih baik. Ada deal-dealannya nggak kalau gitu misalkan kayak, gue mau cover lagu nih. Ya. Lagu yang kalian ciptakan gitu. Itu ada hitung-hitungan nggak sih kayak boleh tapi lu ada ini ya, ada presentasinya ya segala macam. Pokoknya intinya diobrolin aja, Dit. Gitu ya. Jadi itu very negotiable. Sekarang kan penyelenggara kalau bikin event kan juga kan harus minta izin dulu kan. Betul. Untuk lagu seseorang dimainkan di acaranya. Nah itu juga sangat negotiable. Jadi misalnya yang keluar angkanya sekian tapi ternyata penyelenggaranya ngerasa wah ini kayak berat nih, ketinggian. Ya udah si penyelenggaranya atau si artis yang membawakan lagunya bisa ngobrol langsung sama penciptanya. Ternyata harganya agak kemahalan nih. Ya udah lo mau berapa gitu. Oh berarti memang harusnya diomongin dulu dari awal. Yang penting diomongin aja diomongin sih. dulu ya. Izin lah ibaratnya gitu ya. Iya. Kalau sekarang banyak banget tuh mungkin nggak izin. Sayangnya kan budaya seperti itu kan belum berjalan banget di sini. Padahal itu yang seharusnya gitu. Iya. Jadi pelan-pelan memang harus diberikan knowledge-nya supaya kita sama-sama tahu nih ada tata cara mainnya lah. Ibaratnya. Kalau sampai saat ini pasti banyak nggak yang pakai lagu Larry Melino terus nggak izin? Mungkin banyak sih ya. Iya, banyak. Mungkin banyak. Tapi karena kita sudah terdaftar di satu publishing company, jadi mereka yang ngurusin semuanya. Pokoknya lo tinggal berkarya beres aja. aja gitu ya, tinggal berkarya aja ya. Nah, ini kan lo berkarya bertiga ini apa ya? Sudah kayak banyak banget musisi-musisi baru gitu kan, kayak Lala Uta. Lala Uta. Tadi apa? Lala Uta lo bilang. Tadi hanya di kamar mandi. Oke. Baru balik ya. Lala Uta, ini udah balik tuh. Ya. Jadi kayak terus banyak banget kayak lo ciptain lagu-lagu buat orang yang mungkin kepikiran kayak, oh dia bisa nyanyi ya. Kayak misalkan waktu kemarin Diskoria sama Dian Sastro. Iya. Terus juga siapa lagi, Reza Candika sama Renda gitu ya. Ini lo memang sengaja, gue nyari orang buat dinyanyiin Kenapa lagu. sengajanya agak nja gitu sih? Kan memang kayak agak manja. Iya. Gitu. Jadinya mau kamar mandi juga ya? Enggak. Emang sengaja Jadi sengaan. merekrut mereka atau ngajakin mereka kolaborasi atau memang mereka mengajukan lo? Ada yang dari kita, ada yang dari mereka. Iya benar. Oh gitu. Kalau Diskoria itu konsepnya dari mereka. Sebenarnya mereka pengen Diskoria tuh Dian Sastro nyanyi di lagu Serenata Jiwa Lara. Oke. Tapi mintanya kita yang nanyain. Minta kita ketokin pintunya. Oh gitu. Alhamdulillah ternyata disambut dengan baik. Dengan baik ya. Kalau Reza Candika sama siapa? Renda? Kalau itu memang dari kita ya. Kita. Jadi waktu itu mereka main ke kantor, terus langsung, lo mau nyanyi nggak? Mau. Tapi gue nggak mau sendiri. Akhirnya dia telepon Renda. Nggak, lo mau nyanyi nggak? Mau. Nggak pakai nolak. Nggak pakai nolak. Simpel itu. Mau. Iya. Tapi ada nggak list-list lagi kayak kita kayak mau bikin gebrakan lagi nih yang kemungkinan
figur-figur yang memang kayaknya nggak bisa nyanyi tapi sama kalian tuh bisa dibikin gitu. Adit Insomnia mungkin. Insomnia sama Max. Sama Surya Insomnia. Iya, betul. Judulnya Reuni. Atau nggak? bisa. Judulnya Akhirnya Ngantuk. Bisa. Insomnia mulu. Tapi kayak dealnya lebih susah ke Surya deh, soalnya dia lebih mahal. Kalau gue gampang soalnya, ayo aja. Ada listnya nggak dari kalian? Atau memang spontan aja gitu, misalkan ketemu siapa gitu, ketemu fotografer, lu nyanyi deh gitu. Sebenarnya spontan sih, waktu Reza Candika sama Rendra itu spontan, waktu Komeng juga spontan. Itu beda. Spontan lebih kayak obat sakit gigi ya. itu Konstan. Oh ya, sorry. Iya, gue ngomong apaan sih barusan? Most of the time, Oh iya. itu spontan. Spontan. Jadi nggak ada listnya ya? Nggak ada, kalau dari sekarang ditanya gitu, siapa lagi? Belum ada. Oke. Kalau nerima pekerjaan, order pernah nolak gak? Maksudnya, gue kayaknya nggak ini deh, gue nggak mau deh. Karena dia kayaknya susah di direct segala macam gitu. Iya nggak mungkin nggak pernah, pernah lah. Iya, tapi alasannya lebih sering karena waktu. Waktu ya? Bukan karena kayaknya dia nggak bisa nyanyi deh, kita capek Enggak, gitu. enggak. Kita sangat menghargai niat orang. Oh gitu ya? Asal waktunya pas ya? Bukan. Bukan waktu, Bang. Waktu adalah... Iya. Terus Jago deh. Jago bunuh karakter lo ya. Terus, tapi kalau misalkan kayak insting kalian sebagai director juga, Jadi waktu kita bikin filmnya, bukan director sih. Gimana sih? belum cipta lagu. Kebetulan emang Mas Joko Anwar sudah bersama kita hari ini. Gimana Mas Joko? Iya gitu. Ngedirect vokal orang-orang itu kayak butuh insting juga nggak? Ngedirect vokal. Iya. Sebenarnya sih itu waktu ngedesain lagunya sih biasanya musisinya emang sudah ada di situ juga gitu barengan sama Sebagai kita produser workshop. gitu ya? Iya, maksudnya waktu di awal kan pasti kita ngobrol dulu sama musisinya, lo pengen lagu seperti apa, yang lo dengerin referensinya apa aja gitu. Biasanya emang dicari jalan tengahnya lah. Jadi menyisipkan apa yang kita mau, tapi tetap harus menghadirkan apa yang menjadi kemauan musisinya juga. Oke. Pernah ada yang sampai mentok nggak? Kayaknya kita nggak bisa nih ngerjain. Ada beberapa yang akhirnya nggak jadi rilis gitu, ada. Oh tapi udah kelar? Ya udah kelar workshop, udah jadi lagu gitu. Ada juga. Ada juga. Kalau gitu sistemnya seperti apa tuh? Maksudnya udah deal-dealannya? Lu tuh bener-bener pengen tahu nih materinya yang dari tadi. Karena kan biar menginspirasi orang, kalau jadi pencipta lagu itu bisa menghasilkan apa enggak gitu. Bisa ya? Bisa. Kalau kayak gitu sih, ya udah mungkin nggak jodoh aja, Dit. Kayak gitu ya. Tapi udah di langkah segala macam bisa. Mungkin gitu kalau ya? misalnya baru kayak 1-2 kali workshop, oke lah, nggak jadi aja gitu. Tapi kalau misalnya udah rekaman, udah pakai banyak waktu kita, terus nggak jadi, biasanya ada kompensasinya. Oke. Itu biasanya mulai dealnya di Kita panggil Lutfi aja deh. Boleh nggak? Dia lebih apa tuh? nggak, maksudnya dealnya di tahap apa? Kalau sebagai pencipta lagu untuk kerjain sebuah lagu buat musisi yang lain, yang buat nyanyiin lagu lo. Ini bener-bener ya. Iya. Lu pengen tahu bisnisnya? Iya. Beda-beda sih, setiap pencipta lagu pasti punya rules-nya sendiri-sendiri. Cuma kalau kita sih di awal pasti ngobrol aja dulu, coba bikin demo. Kalau misalnya dia udah serap dan udah pasti ngambil lagunya, baru kita ngobrolin soal terms of payment-nya. Oke, kalau gitu kalau buat pembagian perannya di Lale Manino, Ilman ngapain, Lale ngapain, Kino ngapain? Gini ya, gue ceritain runtutannya dikit. Nah, biar tahu nih. Misalkan Lo datang nih? Gue datang nih. Gue mau bikin lagu dong, gue mau nyanyi kayak gini-gini lagunya, Udah, referensi kita ngobrol gue dulu, gitu. Oke, kita ngobrol nih. Oke. Lo asik lo anaknya. Nah, itu. Baru kita ambil gitar atau piano, Dan mulai bikin tuh. memainkan. Itu lagu selanjutnya. Bertigaan tuh. Bikin dulu sama lo nya kalau perlu nih, kita bikin Oke. lagu bareng. Udah kita jadi lagunya, coba kita masukin ke DAW, Digital Audio Workstation-nya. Kita masukin, coba kita bikin aransemennya, kita bikin guide-nya. Oke. Biar lo bisa nyanyiin. Oke. Nah, tugas masing-masingnya, saat itu tuh Nino udah mulai ngerangkai lirik. Udah rumah. Pas kita lagi Nino udah mulai tuh tentang ini ya. Jadi itu referensi bagian- dari lo juga tuh. Bagian lirik Nino nih. Nino, lo nggak percaya? Percaya gua pernah siaran sama dia. 30 menit kurang. Oh iya, abis ini nanti udah kita closing Nino Kayaknya sendiri. udah 30 menit. Gitu, terus gue sama Lale banyak di area musik dan aransemen gitu. Oke, musik dan sebenarnya berarti lu sama Lale ya? lebih Ya, banyak. pokoknya di awal tuh kita bertiga gonjreng-gonjreng dulu sambil nyanyi. Lagu tercipta tuh bareng. Bagannya tuh jadi dulu, habis itu baru pindah ke pos masing-masing. Gitu. Oke, pernah ini nggak berdebat sampai kayak untuk, oh nggak bisa nih gue maunya begini. Gue
Seru deh. Itu proses tuh sebenarnya. Jadi dari awal sampai akhirnya kita nemuin formula ini tuh cukup lama sebenarnya, nggak secepat itu juga. Oke, jadi kita udah tahu flow-nya. Oke, lo postnya di sini tuh berapa tahun ya? Lumayan. Ya, mungkin, sampai enak flow-nya gitu. Mungkin enak flow tuh setelah 3 tahunan mungkin ya. 3 tahunan. Berarti kalau sekarang udah nggak jarang berdebat untuk Ya masih kayak gitu ada, juga? pasti kan Masih. setiap dari kita kan punya ide yang kepengen dipakai gitu. Korek gue suka dikantongin ini, udah debat gue. Oh gitu. Tenang, ntar dikasih korek. Thank you. Udah realize, tenang aja ntar. Dikasih. Berarti pernah juga nggak kalau misalkan sampai yang berhari-hari agak tegur-teguran, Slack gitu gara-gara ngerjain? Ya kagak lah. Nggak pernah ya? Kita modelnya gini, Slack dikit, telepon habis itu malamnya. Lo kenapa sih tadi gitu-gitu? Nah, mendingan beresin pernah cepet. deh. Nah, kita enaknya kayak gitu. Nggak ketemu berapa hari gitu. Ya ada, soalnya emang ketemunya baru minggu depan. Oh iya, karena Gua malah ketemu mulu. Iya, kalau Iman sama Ali ketemu mulu. tapi dulu waktu masih sebelum pandemi kan lo sibuk sama band masing-masing kan lebih kayak gitu kan nggak ketemunya kan. Iya. Kalau nyiptain lagu yang paling berkesan masing-masing. Ale. Bulan lah. Siapa ya? Wakilin kita berdua sekalian. Paling berkesan sebenarnya salah satunya Hi-Fi sih dulu sih. Hi-Fi yang? Hi-Fi yang Kereta Kencan, maksudnya itu album Kereta Kencan ya? album itu gitu. Soalnya itu jadi project pertama kita. Album ya? Album ya? Sebenarnya barengan sama Bareng sama album video dia. ya. Oke. Ya, abis itu tantangannya juga lumayan ini juga, maksudnya dari merekanya gitu, maksudnya mereka pengen beda lah musiknya, Lebih dewasa. lebih dewasa gitu. Soalnya waktu saat masternya Kereta Kencan jadi, waktu itu juga Dea ngundurin diri kan gitu. Oh iya benar. Jadi Nah, dia itu udah tuh seru tuh. rekaman sealbum sama kita. Udah. Kita punya tuh album yang versi Dea tuh Kereta Kencan. Kita doang yang punya. Oh, jadi memang sudah rekaman Udah sama selesai, dia, udah master, Dit. Udah master. Master. Wah, gokil. Habis itu ngundurin diri, ganti vokalis, rekaman lagi. Jadi Hi-Fi tuh rekaman 2 kali. Ini dia Mirella kan bukan ya? Dia imut deh. Oh, dia imut. Salah lagi. Salah berarti. Oh, berarti ini agak ribetnya di situ berarti ya? Iya. Terus itu lo harus ini lagi dong, harus beradaptasi lagi sama vokalis baru. Yang penting tapi let's do it. Oh iya, Itu dia. itu bagian saya. Bagian saya itu tadi let's do it. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa kayak ini tuh let's do it ya. Oke, terus setelah kalau itu Lale, kalau lo Apa ya, Hi-Fi itu berkesan bangetnya itu sih. Karena keribetannya itu bikin kita jadi ngerasa, oh bisa tuh ternyata walaupun udah sebegitu sulitnya untuk mengulang semua lagu yang sudah direkam, akhir kejadian juga dan hasilnya pun berbuah manis gitu. Ternyata album Kereta Kencan tuh diterima banget sama penikmat musik Indonesia. Kalau gua, mungkin salah satu yang berkesan juga, selain yang tadi udah disebut ya, kayak Reza Candika, terus Serenata Jiwalara bareng Dian Sastro, ada juga Lala Huta sih. Lala Huta. Iya, Lala Huta. Karena Lala Huta itu kan datang ke kita kan masih menjadi band yang biasa main di tempat-tempat gitu lah. Jadi regular band. Tantangan buat kita adalah membuat mereka jadi musisi yang masuk ke industri. Oke. Itu full sealbum tuh ya? Lala Huta juga ya? Kita bikin 3 lagu total. Tiga lagu Tapi doang ya? kalau gue sih lebih ke waktu bikin Tunggu Apa Lagi sih lagu pertama mereka. Oke. Karena rasanya tuh kepuasan tuh berhasil membuat Lala Huta tuh segmennya tuh jadi masuk ke musisi industri juga gitu. Oke. Kalau lu, Man? Gue jangan ya Marion Jola. Oh, Marion Jola kenapa? Yang lagu yang jangan. Karena dari situ tuh kita banyak untuk pertama kali juga dapat awards internasional ya. Korea ya. Dapat AMI juga. Dapat AMI juga. Marion Jola. Kayak gitu. Itu pertama kali kita juga ngerjain idol tuh. Iya. Pertama kali kita juga. Pembukanya dari si Marion Jola ini. Marion Jola. Iya. Terus kalau project-project selanjutnya tahun 2021 itu? Oh, lo pertanyaan lo kayak ini lo kayak interviewer biasa-biasa sebelum itu lo aja. kayak Yang keren resolusi dong lo. nanyanya, maksudnya cuma gitu doang sih. Belum Lo kelar. Harapannya Bukan. Itu ada lagi ntar ya, belakangan. Di tahun 2021 akan mengerjakan musisi yang udah pernah kerjain apa beda? Mungkin dua-duanya. Dua-duanya ya? Ada yang mencoba membuat sesuatu lagi sama kita, ada juga yang baru pertama kali mencoba untuk bikin sesuatu sama kita. Oke, kalau misalkan dari band-band kalian sendiri, itu nggak sih pernah order ke kalian nggak sih? Alerman ini bikin? Pernah sebenarnya waktu Ran ya? Kan pernah. Waktu Ran pernah bikin lagu, karena kan Ran itu waktu itu bikin lagunya kan dibagi tuh lagu Rai, lagu Asa, lagu Nino. Nah pas lagu yang Nino Yang itu album terakhir ya? Ya. bikinnya bareng sama Lali Manino lagunya. Oh gitu. Kalau dari Malik? Belum. Dari Malik belum. Waktu itu kita udah Tadi sempat kita coba sempat ya ngobrol. workshop ya. Workshop untuk kolaborasi Ran sama Malik.
Oke. Tapi belum Terus jadi. karena saking ramenya ruangan jadi nggak jadi deh gitu. Rame banget. Rame banget. Rame banget. Rame banget. Malik udah 6 tambah 3 9. Ya sebenarnya sama kayak Kahitna sih. Iya, rame banget. Kalau kalau ngerjain yang apa namanya yang Ngerjain orang. Bukan ngerjain lagunya. dulu yang ya, dulu. beda itu Vincent. Salah ya. Tadi lupa gue pengen nanya Peman. Oh ya. Kalau misalkan di luar kegiatan kerjaan kalian sebenarnya kalian dekat gak satu sama lain? Asik. Kayak radio-radio daerah. Ya, kita hangout. Gitulah. Ya kalau sekarang sih udah otomatis pasti dipertemukannya paling sering lewat pekerjaan ya. Tapi di luar ya suka juga untuk duduk bareng, nongkrong bareng gitu. Kan pernah kalau misalkan ada tuh yang kerjaannya, lu misalnya di kerjaan, ya udah kerjaan aja pas udah keluar masing-masing kayak. Oh enggak, kita chemistry-nya Kita nongkrong bareng. Justru terbangunnya karena nongkrong barengnya itu. Nongkrong bareng ya. ketemunya kan pas itu nongkrong bareng. Bosan nggak bosan deh? Bosan sih. Enggak lah, alhamdulillah sih enggak ya. Ya Lale? Ya, Lale bosan deh. Kelihatan mukanya bosan. Soalnya kita berdua terima transferan, biasanya Lale yang transfer. Oh, jadi latar rekening Lale. Lale tuh bendum, bendara umum. Oh, bendara umum, iya. Security-nya apa? Keamanan lo? Sekretarisnya Nino ya? Sekjen. Iya. Kalau grup gue perasaan kalau misalkan kayak kalian tuh pasti ada grupnya tuh, grup WhatsApp ya kan? Ada. Grup WhatsApp cuma kalian bertiga apa ada yang lain? Lo pengen kayak anak-anak zaman sekarang ya? Apa? Screenshot grup WhatsApp. Itu bukan. Lebih ke screenshot DM gue, lebih seneng ya. Kalau kalian ada grupnya bertiga doang atau ada yang bareng-bareng sama yang lain? Bareng sama manajer. Manajer doang ya? Bertiga doang ada? Kalau misalnya ada namanya. kalau misalnya ada hal-hal penting yang ingin dibicarakan ada. Oh, yang gibah-gibah ya? Ingat gak? Ingat. Iya udah. Atau biasanya kalau misalkan grupnya berdua, Nino sama Ilman doang. Enggak, itu mah tinggal chat aja, Bang. Bikin grup bisa dua pakai grup. Cuma kocak ya. Tapi gini, kalau misalkan lu kan di grup nih, di grup yang paling aktif siapa yang paling sering mengeluarkan jokes-jokes receh? Oh, manajer kita. Oh gitu. Siapa tadi Lutfi ya? Bukan, manajer kita Arya Baja. Arya Baja. Oh si Baja. Iya, Baja. dia kan ada bapak-bapak kan. Iya, Buat bahasa bercanda lucu kan. Iya, jok-jok bapak-bapak mesti keluarin ya. Iya. Nah, ini biar lu bisa menghantam Baja ya kan untuk supaya tidak mengeluarkan jokes-jokes receh lagi, jokes bapak-bapak. Ini sekarang LA Lights punya campaign baru yang namanya Distikerin Aja. Oh, tahu gua. Nih. Stikernya keren-keren loh. Oh, iya. Ada yang laksanakan, Iya, ya kan? betul. Nah, Kan ada yang ganteng-ganteng sering galau. Iya. Iya kan? Ini gue baca dulu ya. Boleh. Jadi biar Gue juga baca nih. baca nih. Jadi ini mungkin biar obrolan lo makin seru di grup WhatsApp, lo harus nyobain ini campaign terbaru dari LA Lights yang namanya Distikerin Aja. Ini lucu-lucu banget, stiker-stikernya kayak gini tuh. Nah, buat dapetin stikernya gampang banget caranya. Tinggal lo scan aja nih QR code yang ada di layar TV, ya, atau mungkin di handphone atau di tablet lo, ya kan. Terus lo klik linknya, nanti lo bakal masuk ke WhatsApp-nya Distikerin Aja. Tinggal lo bilang aja tuh, lo ketik, gua minta stikernya dong. Tinggal lo enter sama lo send, nanti langsung dikirimin sama admin yang stiker-stikernya, tinggal lo add to favorite, langsung jadi stikernya yang bisa lo pakai di grup WhatsApp, gitu. Gratis. Gratis. Wah, Gratis. keren. Yang penting lo punya kuota. Gue udah tahu kenapa lo pakai cara hitam. Kenapa? Pasti kan lo pengen merem di dalam nggak baca apalin kan? Iya nggak, biar bisa baca, biar nggak Nah, ketahuan. pakai prompter ya kan. Iya. Prompternya canggih banget di sini gue. Iya, prompternya keren, paling keren, nggak ada Digital. di tempat lain ya kan. Jalannya naik ya. Digital. Tapi gue selalu ngerasa kalau misalkan denger lagu nih, kayak denger lagu ini pasti yang nyiptain Lale Ilmanino, ternyata benar. Oh, ternyata Tapi benar ya? berarti benar. Gue nggak tahu kayak ada formula tersendiri. Gimana tuh formulanya? Gue nggak ngerti, karena gue bukan musisi kan. Ini kayak entah kuncinya kah, entah nadanya segala macam. Kalau dari kalian sendiri emang dari awal kita bikin lagu yang nadanya kayak gini nih, yang bikin formulanya begini, kayak gitu nggak? Nggak bisa sih sebenarnya, kan referensi dari artis yang datang ke kita kan, dia pengen kayak apa. Yeah. Akhirnya kita buatin, tapi mau nggak mau apa yang keluar dari kita pasti nggak akan jauh-jauh sih, tetap pasti ada benang merahnya. Jadi mungkin itu yang lo tangkap gitu. Oh, Ya, alhamdulillah kalau lo berhasil nangkep gitu, mungkin artinya kita cukup konsisten gitu. Identitasnya dimasukin terus di dalam lagu-lagu walaupun nyanyiin orang lain. Oke, berarti tapi dari awal emang nggak ini ya, nggak ada kayak bilang, kita bikin lagu Enggak seperti kok. ini ya. Enggak. Ya misalkan lagi itu gue dengerin lagu Lala Huta gitu kan, terus kayak JKT48 itu yang apa yang Rhapsody. Rhapsody itu kan. Kok ini lagunya kayak lagunya
Lale Il Manino. Itu juga berkesan tuh, Rhapsody. Itu tadi lupa disebut. Kenapa berkesan ya? Karena itu lagu original pertamanya JKT48. Yoi. Sebelumnya mereka kan selalu daur ulang tuh lagunya AKB48. Oh dari Jepangnya langsung sekarang mereka di-translate ya? diizinkan untuk punya lagu sendiri, benar-benar original dan kita yang ditugaskan buat bikin. Pertama kalinya. Pertama kali ya, karena ada ini nggak kayak alasan dari mereka kayak gue pengen bikin lagu sama Lale Il Manino? Nggak tahu, tiba-tiba dikontak aja sih alhamdulillah. Oke, kalau sekarang kan dulu tuh orang kalau misalkan dengerin lagu pasti dikenal penyanyinya. Terus gara-gara kalian dan juga mungkin 3 komposer, akhirnya orang juga menghargai atau kasih appreciate buat penciptanya. Setuju nggak kalau kalian sendiri bilang kayak gitu? Ya alhamdulillah kalau misalnya gitu ya, karena emang dari awal cita-cita kita untuk itu gitu supaya pencipta lagu tuh lebih diapresiasi. Oke. Ya emang bener kata lo sih, biasanya kalau lagu keluar itu pasti akan nempelnya tuh ke penyanyinya gitu, tapi kita bertiga kan juga cukup aktif ya untuk ngasih tahu bahwa kita juga menciptakan lagu. Kalau ternyata sekarang semua pendengar musik sudah bisa lebih notice tipe lagunya siapa sih, berarti cita-cita kita berhasil gitu sejauh ini. Kalau misalkan ada orang yang lagi nonton gitu kan ngerasa punya skill bernyanyi oke, pengen punya lagu diciptain sama Lale Il Manino tuh gimana caranya? Caranya langsung buka Instagram Lale Il Manino aja, nanti di sana ada kontaknya. Bisa langsung hubungin manajer kita langsung. Oke, pokoknya tadi prosesnya kayak tadi ya, datang dulu, ngejam dulu. Iya, telepon dulu aja, telepon dulu ya. Kirim surat bisa? Bisa. Telegram kan udah aplikasi sekarang, Bang. Oh iya. Asap itu kayak orang India nggak bisa juga. Agak ribet ya. Pakai semapur nggak bisa juga ya? Nggak bisa ya. Oke deh kalau gitu. Oke, kalau dari Lale Il Manino buat sebuah lagu ada jimat tersendiri nggak? Jimat. Ada doa di setiap lagu kita ya? Hampir. Nggak semuanya sih. Tapi kadang-kadang kita baca, karena kita muslim ya, kita baca Al-Fatihah, terus habis itu di stretch, pokoknya di setiap rekamannya tuh ada track vokal yang isinya Al-Fatihah, tapi emang dibuat tidak terdengar. Serius loh? Iya. Itu pasti selalu, ini beneran serius kan? Lo kalau denger, lo kenapa panas banget sih? Lo kalau dengerin lagu kita panas gak? Agak panas ya awal-awal. Iya. Gue kalau Nino yang ngomong gak percaya gue. Coba kalau Lale. Iya, ada Al-Fatihah di lagunya. Bener, percaya gue. Nino, ya pernah siaran bareng, pernah. Gue baca Al-Fatihah, men. Lu baca? Iya. Coba Lale suruh baca Al-Fatihah sekarang. Bener, Le? Hah? Bener yang Nino baca? Gue percaya. Kalau sakit langsung sakit. Gue gak percaya. Lu lagi-lagi bunuh karakter orang, lu gue nggak kenapa-kenapa, Dit. Enggak, emang lo baik. Cuma gue kalau Nino tuh suka gak percaya omongannya, suka bercanda soalnya. Gue nanya ya. Iya, oke. Itu filosofinya apa? Filosofi Al-Fatihah? Iya. Ya, pasti kan Ini kan co-host tadi, jadi sekuat-kuatnya kita menyiapkan. Kalau bukan karena izin Tuhan pasti nggak bakal terjadi. Oh, coba kalau kita kirim doa juga di dalam lagunya. betul. Ada sisi itu aja ya. Bener, Le? Bener. Gitu. Percaya ya? Percaya. Pokoknya sekarang validasi dari Lale. Iya, Lale. Oke, kalau ini mungkin adalah pertanyaan yang sangat standar ya. Tiba-tiba susah. Harapan. Bukan harapan sebenarnya. Kalau teman-teman yang pengen nulis lagu atau mungkin udah mulai nulis lagu, terus biar lagunya at least bisa dinyanyiin sama orang juga, terus mungkin terdengar enak segala macam, ada ini nggak sih, ada masukan nggak sih buat teman-teman? Iya, intinya sih proses. Nggak mungkin instan ya. Semuanya pada proses. Tetap ada prosesnya gitu. Kayak lo bikin lagu juga belajar kan. Betul. Bikin lagu nggak sekali enak. Nah, mungkin yang mesti berkali-kali baru dapat enak. Ya. Dan formula itu kalau bisa lo ingat dan coba lakuin terus. Oke. Gitu. Jadi udah harus tahu formulanya dari awal kerjaan. Ritmenya sih sebenarnya. Kalau misalnya lo pertama kali bikin pasti kan masih mencari-cari tuh. Kalau 1000 kali kan pasti lo udah lubang-lubang yang tadinya bikin lo kesusahan kan pasti lo udah tahu gitu. Jadi lo pasti jalannya bisa lebih lurus gitu. Oke, berarti kalau proses itu buat nyari ritmenya yang enak gitu ya? Ya. Buat celah untuk kerjanya supaya gue udah dapat ritmenya, dapat celahnya gitu ya. Dan kalau misalnya lo itu ternyata punya keterbatasannya dalam menciptakan lagu kan kompleks ya. Lo butuh instrumen, lo butuh kata-kata, lo butuh notasi gitu. Kalau misalnya lo cuma bisa salah satu halnya, ya lo berkolaborasi aja. Sekarang kan semua udah gampang gitu. Oke. Jadi nggak ada alasan sih sebenarnya untuk ngelakuin. Jadi kalau misalkan gue menyiptain lagu nih kata-kata, Ya lo misalnya suka bikin lirik nih. Aduh, tapi gue nggak bisa main alat musik atau nggak bisa bikin notasi, ya lo cari aja temen lo yang bisa bikin notasi. Oke, kita kolaborasi berarti ya? Kolaborasi, kita kan juga salah satu bentuk kolaborasi gitu.
Kayak gitu. Bener, Le? Bener nih. Iya, oke. Percaya? Saya kembali. Dapat gimmicknya dapat ya? Gimana dapat? Iya. Ya proses tadi soalnya, let's do it aja. Iya. Kalau dulu deh, lu mungkin ada tambahan lagi? Mungkin ini ya, selain mengasah itu semua nyoba terus ya prosesnya, mesti karena yang diomongin itu adalah bikin lagu gitu ya, kita harus dengerin berbagai macam jenis lagu sih. Buat referensi ya? Buat referensi gitu, karena referensi misalnya gini, sukanya dengerin musik rock aja gitu. Justru mungkin buat bikin lagu pop bisa dapat referensi dari musik rock gitu, nggak harus pop juga gitu. Bukan suatu hal yang nggak mungkin. Yang macam-macam kayak chef, kalau misalnya mau masak kan dia harus tahu dulu rasanya. Dia tahu makanan enak tuh seperti apa nggak. Kalau misalnya dia nggak tahu makanan enak, gimana cara dibikin makanan enak? Oke, sampai sekarang kalian tuh masih nambah referensi lagi nggak sih, atau udah stuck dengerin udah ini aja nih yang gue suka aja nih? Harus sih, itu udah kayak apa ya? Udah kayak ya udah emang belajarnya di situ. Makanan kita harus gitu, dengerin banyak. Nguliknya di situ ya berarti ya. Terus tadi lo bilang juga kayak gimana sih kalau pencipta lagu terus bisa dinyanyiin sama orang gitu kan. Nah dulu aja Lale Manino sebenarnya kita tuh ngetokin satu-satu. Nino tuh kayak kita tuh bikinin lagu nih, mau nggak lo nyanyiin lagu kita kayak gitu. Oke. Ini WhatsAppin semua orang, gitu, nanya nawarin, lo butuh lagu nggak? Kita bikin lagu bareng nih, gitu. Let's do it. Oke, let's do it. Benar-benar. Berarti harus ada kemauan juga gitu kan. Betul. Maksudnya jangan nunggu bola juga, jemput bola juga kan. Enggak lah. Kenapa? Yang enggak, jangan nunggu bola aja gitu. Karena kalau kaget kalau dia ngomong, kaget gua. Iya, kaget. Apa maksudnya Dia tuh penyiar gitu ya? Iya. Zaman sekarang tuh kesempatan itu udah bukan ditunggu tapi diciptakan sendiri. Oh, gitu. Bener lah ya? Benar. Ini soalnya acaranya persembahan LA. Lale bisa tuh. Bisa jadi stiker lah. Bisa jadi stiker ya. Mungkin Lights mau berkolaborasi dengan Lale bisa juga. Ilman bisa juga. Bisa. Bisa. Digedein aja ntar huruf. Nino? Nggak bisa, nggak apa-apa. Bisa dong. Nino sama beda Lan. Nino Lan. Bener, kebetulan cadel ya. Ada iya. Udah kalau terima kasih Lale Manino. Udah kelar gitu. Udah kelar. Ya udah kalau mau masih bersini nggak apa-apa, gue cabut ya. Tapi pasti kita doakan teman-teman semoga proyek-proyeknya Lale Manino lancar di tahun-tahun selanjutnya. Padahal belum dibilang apa ya doanya. Semoga kita doakan semoga amin. Kan doa baik tapi. Iya. Kalau lancar berarti bisa di-stikerin juga ya? Oh iya, lancar. Ya, lancar. Terus yang penting sehat. Moga-moga lu juga sakinah mawadah warohmah ya. Amin. Sama Wah ya, moga-moga ini pilihan terbaik. Amin. Bandel-bandelnya jangan diulang lagi. Amin. Instagram hapus aja dari handphone menurut gue Dit. Jangan, itu masih ada endorsan sama promo acara ini kan. Gue tahu sih Instagram itu bikin lo jadi bisa punya bini. Betul. Tapi kalau masih punya Instagram, gue takutnya lo bisa punya bini lagi. Kamu bener, Le? Mungkin. Kali ini gue gak percaya Lale kali ini. Kita pamit ya, bye!